dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita berkumpul kembali di tempat ini. Minggu yang indah ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan Dia. Kita mau merendahkan hati kita. Kita mau meletakkan hati kita di kaki Tuhan. Mari kita mau lebih dalam lagi untuk menyembah Dia. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Mari letakkan persoalanmu di hadapan Tuhan, katakan. Terkadang kita merasa, terkadang kita terpikirkan tak ada jalan terbuka di hadapan kita. Kadang kita merasa sudah terlambat semuanya, Tuhan. Tapi ternyata Tuhan tidak pernah mendustai kita. Dia selalu ada bersama kita. Tuhan tak pernah berdusta. Kau selalu pegang janjimu. Dia selalu pegang janjinya. Bagi kami orang percaya Tuhan. Orang percaya. Oh Jesus, Mukjizat nyata. katakan Dia mengerti, Dia peduli. Dia Oh Tuhan, Allah Ya benar Bapa, terjadi. karena Kau Allah yang mengerti. Oh Jesus, Kau pedulikan kami Tuhan. Yang kita alami. Haleluya Tuhan. Namun satu yang Dia Yes. minta, Agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Mari Bapak Ibu umat yang percaya bersama sekali lagi katakan. Dia mengerti, Dia peduli. Dia peduli Oh segala persoalan yang sedang terjadi, Dia peduli, Dia mengerti. Oh Jesus, persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta. namun satu yang Dia minta, Amin. agar kita percaya. Yes. Sampai mukjizat menjadi nyata. Mari Bapak Ibu katakan sekali lagi dengan imanmu. Dia mengerti. Mari hari ini yang berbeban letih, berbeban lesu, yang hilang pengharapan, datang hari ini kepada Tuhan. Letakkan segala persoalanmu dan percaya, yakin bahwa Tuhan akan setia bersama dengan kita. Mungkin
Kadang kita ketika kita berjalan, kadang terasa berat, dan kadang merasa berpikir, Tuhan kemanakah Engkau? Tapi tanpa kita sadari, segala persoalan itu akan selesai. Segala persoalan itu akan tuntas. Entah bagaimana caranya, itu semua jalannya Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, dengan lembut katakan, amin. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti. Dia mengerti. Oh Jesus, Peduli Kau peduli Tuhan. persoalan yang kita Amin. alami. Haleluya. Namun satu yang Dia minta, agar kita kita selalu percaya. sampai mujizat Oh Jesus. Sekali lagi katakan, Dia mengerti. Dia mengerti. Kau peduli. Peduli Amin. persoalan Haleluya. Kau yang selalu mengerti, Kau yang selalu setia memeluk kami Tuhan, Kau yang selalu setia mendampingi kami, apapun persoalan kami Tuhan. persoalan yang kita alami. Haleluya, Jesus. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya. Amin. Sampai mujizat Amin. menjadi nyata. Sekali lagi katakan, oh Dia Jesus. mengerti. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Kau mengerti Dia Tuhan, mengerti. Kau peduli. Dia peduli Amin. persoalan yang kita alami. Haleluya Tuhan. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya. Sampai mujizat. Sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya. Sampai mujizat. Sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat. Sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat Sampai mujizat menjadi nyata. Beri kemuliaan nama Tuhan kita. Mari sembah Dia, sembah Yesus kita yang dahsyat. Mari katakan, haleluya Tuhan. Yesus Kau luar biasa. Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Besar, besar kuasa-Mu, besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Kami meninggikan, memuliakan nama kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak berarti tanpa Engkau Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Oh Jesus. Haleluya Tuhan. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang kami tinggikan. Kami puja Tuhan. Yesus. Yes. Yes, benar Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Kau dahsyat. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau Allah
sangat besar dan sangat tinggi Tuhan. Kami tak mampu tanpa Engkau Yesus. Kami letakkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Bapak saya undang bagi berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Oh Jesus, ya besar, Kau besar Tuhan, Kau tinggi Tuhan. El Shaddai Oh El Shaddai, El Shaddai ya benar Tuhan, Shaddai Kau Allah yang Maha besar. Oh Jesus, berkat-Mu melimpah. Haleluya Tuhan. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya, berkat-Mu melimpah Tuhan. El Shaddai. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat nama Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul kembali di tempat ini. Kami memuji memuliakan nama-Mu yang kudus Bapa. Biarkan Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu diam di hati kami masing-masing. Agar ketika kami keluar dari tempat ini, kami mengerti rencana-Mu Tuhan. Kami mengerti betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarkan Kau yang beracara hari ini. Minggu pagi yang indah ini, kami rindu, kami pulang beroleh berkat-Mu dan beroleh sukacita-Mu Tuhan. Biarkan kami di luar sana menjadi kesaksian atas nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Segala kuasa-kuasa gelap yang ingin mengganggu proses jalannya ibadah ini, yang ingin mengganggu hati kami, yang ingin mengganggu pikiran kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Kau hancurkan, Kau usir dari tempat ini Tuhan. Kau yang beracara penuh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Mari umat yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom, shalom. Bapak Ibu tengok kanan kirinya, jangan salaman dulu, tetapi berikan salam sehati sambil katakan Tuhan Yesus menyertai engkau. Luar biasa. Saya undang Bapak Ibu untuk duduk kembali. Dan kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk nama Tuhan. Saya undang untuk petugas persembahan bisa maju ke depan, Asar yang bertugas.
Dan kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik pagi hari ini. Biarkan persembahan ini tentunya menjadi kerajaan-Mu, pembangunan kerajaan-Mu tempat ini. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang luar biasa. Hanya dalam nama-Mu saja kami berucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kami rindu Tuhan untuk berada di hadirat-Mu. Oh Jesus, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Oh Jesus, dibawa kepada sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi. Amin. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Haleluya. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali melintasi badai hidup. Dibawa kepada sayap-Mu. Membawaku terbang tinggi. Melintasi Amin. langit biru bagaikan raja. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri wali. kembali. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sambil goyang kanan kiri boleh. Oh Tuhan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. dibawa kepada Tuhan. Sayap-Mu. Oh Jesus, Kau bawaku terbang tinggi. melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali melintasi badai hidup. Amin. Dibawa kepada sayap-Mu. Kau bawaku Tuhan terbang tinggi. melintasi langit biru bagaikan raja wali. Sekali lagi katakan bagai raja wali. Bagai raja wali Melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali. Amin. Melintasi badai hidup. Haleluya. Dibawa kepada sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja Amin. wali. Beri tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat nama Tuhan kita. Haleluya. Dan pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman-Nya. Kita percaya bahwa kita adalah manusia-manusia pemenang. Dan tentunya ketika kita keluar dari tempat ini nanti, kita mau menghafalkan firman-Nya. Kita mau menjadi terang di luar sana. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Amin. Tuhan yang Yes. tak pernah gagal. Kami tak akan pernah gagal Tuhan. Menjadikanku Kami akan menjadi pemenang bersama-Mu Bapa. Ku Oh percaya Kau Jesus. Tuhan yang Oh tak Tuhan. pernah lalai, Haleluya. menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Ku percaya
Katakan dengan imanmu, kami percaya Kau Tuhan. Percaya Haleluya. Kau Tuhan Amin. yang tak pernah gagal. Yes. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Sekali lagi katakan dengan imanmu. Ku percaya Saya Kau persilakan kepada hambanya. yang tak pernah gagal, menjadikanku Lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu yang saya kasih. Mari angkat tanganmu, katakan bersama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah. Kamu lihat bahwa setiap tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan, ini adalah bukti iman kami. Kami percayakan kasih-Mu, kami percayakan mujizat-Mu, kami percayakan anugerah-Mu Tuhan. Oh, janji-janji-Mu, oh, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, dalam hidup ini setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya ketakutan. Bapak Ibu pernah takut? Dalam hal apa Bapak Ibu mengalami ketakutan? Tentu banyak, apalagi dalam situasi yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu, apakah itu ketakutan disebabkan karena perasaan takut akan sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita, atau ketakutan di dalam menghadapi masalah yang sedang terjadi di dalam diri kita? Karena yang satu belum terjadi, yang satu lagi sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, pada intinya masalahnya adalah sama-sama takut. Bapak Ibu, apa sih yang ditakuti di dalam hidup ini? Biasanya yang ditakuti orang adalah takut miskin, takut menderita, takut masa depan dirinya suram, takut keluarganya tidak bahagia, takut di masa tuanya hidupnya kesepian, dan takut mati. Jadi masih banyak lagi takut-takut yang lainnya sesuai ketakutan yang menimpa setiap kehidupan kita. Karena ketakutan setiap kita ini kan tentunya berbeda-beda sesuai dengan level iman kita masing-masing. Ada seorang yang takut miskin, tetapi orang yang kaya dia tidak takut miskin, melainkan takut mati. Makanya Bapak Ibu, orang kaya akan mengkonsumsi makanan yang super bergizi supaya tidak cepat mati katanya. Bahkan jika ada obat yang mampu membuat dirinya hidup 100 tahun lagi dari usia yang sekarang ini, maka ia pasti akan membeli obat tersebut berapapun harganya. Karena ia takut menghadapi kematian yang sangat menakutkannya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Hal apa saja yang menakutkan hidup kita? Karena kita tidak tahu hari kita di depan nanti. Saya akan bacakan dalam Yesaya 41 ayat 13.
dikatakan demikian, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jelas dikatakan Bapak Ibu, akulah Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu. Aku akan menolong engkau. Jadi jelas ini buat kita Bapak Ibu. Tetapi ada banyak orang berusaha mengatasi ketakutan di dalam dirinya. Mereka dengan cara yaitu bekerja keras. Siang dan malam. Ia juga berusaha memproteksi dirinya agar tidak takut menjalani hidup ini. Mereka juga membeli polis asuransi dan segala jenis proteksi. Apakah itu menyangkut masa depan pendidikan anaknya? Apakah itu menyangkut kesehatan, asuransi jiwa, dan lain sebagainya? Jadi Bapak Ibu, dari sini saya mau katakan bahwa kita manusia bisa dikatakan memang kelewat pinter. Sehingga semua yang menyangkut masa depan hidupnya sudah direncanakan. Semua yang menyangkut masa depan hidupnya sudah di-planning, sudah dipersiapkan dananya untuk memberi kepastian bagi dirinya. Bapak Ibu, dalam menjalani hidup saat ini dan saat mendatang, orang mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi sayang seribu sayang, karena yang diatur sedemikian detailnya hanya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani, yang menyangkut kebutuhan dunia saja. Ini sama seperti kisah di dalam Lukas 12 ayat 6 sampai dengan 21, yaitu tentang orang kaya yang bodoh yang menumpuk hartanya buat masa depannya. Ayat ini saya akan bacakan bagi kita semua. Lukas 12 ayat 16 sampai dengan 21. Dikatakan demikian. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, seharusnya dalam hidup ini kita mempersiapkan diri, yaitu dengan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hidup di dalam kebenaran Tuhan ini Bapak Ibu tentu bisa kita ketahui, yaitu dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Sehingga dengan kita mengetahui kebenaran ini akan membuat kita menjadi tidak takut
karena kita percaya kepada Tuhan, karena kita mengandalkan Dia yang menguasai seluruh kehidupan kita. Karena kita percaya Tuhan akan menyertai dan menolong kita. Saya akan bacakan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya, hal apa sajakah yang bisa meredam ketakutan kita? Yang pertama, yaitu percaya kepada Tuhan dalam segala situasi dan dalam segala kondisi. Bapak Ibu, percaya di sini bukan berarti sekedar percaya, melainkan mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya, seringkali kita menjadi lemah pada saat kita berada di tengah-tengah situasi sulit. Pada saat kita berada di tengah-tengah masalah di dalam kehidupan ini. Dan di situ kita kehilangan, yaitu iman percaya kita kepada Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa kita kehilangan iman percaya kita kepada Tuhan? Di sini perlu kita ketahui, karena kita sesungguhnya belum menyerahkan seluruh hidup kita dikuasai oleh Tuhan. Karena di dalam hidup kita ini masih ada bagian-bagian tertentu yang kita mau mengaturnya sendiri. Ada bagian-bagian tertentu yang tidak mau diatur oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan kepada kita semua, perlu diperhatikan bahwa percaya kepada Tuhan ini adalah menyerahkan seluruh hidup kita. Mempercayakan Tuhan untuk mengatur kehidupan kita. Jadi dengan kita mempercayakan Tuhan yang mengatur seluruh bagian hidup kita, maka disitulah ketika kita menghadapi masalah di dalam hidup ini, kita tidak goyah. Yang kedua, hiduplah dalam kebenaran. Bapak Ibu, hidup di dalam kebenaran ini artinya menuruti ketetapan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Di dalam Matius 6 ayat ke-33 dikatakan demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pak, Ibu, dalam hidup ini kita harus percaya, kita harus yakin dulu sebelum kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena yang sering terjadi, yang saya lihat, yaitu di mulut kita mengatakan percaya kepada Tuhan, tetapi pikiran kita masih mendua, yaitu antara percaya kepada Tuhan dan percaya kepada prinsip kebenaran dunia. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, tidaklah heran jika lebih memilih hidup di luar Tuhan yang lebih instan hasilnya. Meskipun dalam kenyataannya itu hanya sementara dan tidak menyelesaikan masalahnya secara tuntas. Dari sini saya mau katakan, inilah realita yang sungguh sangat menyedihkan. Menyaksikan orang beriman yang berseberangan dengan kebenaran firman Tuhan.
Pak, Ibu, saya mau katakan, kalau saja kita percaya dan hidup di jalan Tuhan, maka segala persoalan, segala masalah pasti bisa kita atasinya. Mengapa kita bisa atasinya, Bapak Ibu? Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa keluar dari masalah yang kita hadapi. Saya akan bacakan buat kita semua. Dalam Roma 8 ayat 31 dan 37. Di dalam ayat 31 dikatakan demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dalam ayat ke-37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi dari sini saya mau katakan, Bapak Ibu, seharusnya ketakutan kita lawan. Bagaimana cara melawannya? Yaitu dengan cara kita mendekat kepada Tuhan. Dengan cara yaitu kita harus hidup seturut dengan kehendak-Nya, memiliki keintiman dengan Tuhan, sehingga dengan demikian Bapak Ibu, janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Seperti halnya bangsa Israel yang seringkali berpaling dari Allah, kemudian mereka diminta untuk bertobat dan kembali kepada Allah, yaitu dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam Yesaya 41 ayat 17, 18 dan 20 dikatakan demikian. Orang-orang sengsara, orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi Aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, Aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Ayat 20 dikatakan, supaya semua orang melihat dan mengetahui, perhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus, Allah Israel yang menciptakannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sampai saat ini, apakah ketakutan itu masih menguasai diri kita? Jika iya, maka inilah saatnya untuk kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Agar kita tidak takut lagi di dalam menghadapi segala masalah, di dalam menghadapi segala kesulitan yang merintangi hidup kita. Sebab Tuhan akan menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, senang rasanya kita hari ini berkumpul kembali baik bersama keluarga dan teman-teman kita di rumah masing-masing. Dan juga kita hari ini sudah beribadah baik offline maupun online. Mari like, subscribe, dan tentunya share dong channel GBI Shalom Titian Kencana yang ada di YouTube. Oke, supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi yang memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.